Alhamdulillah alladzi rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita di dalam pembahasan akidah di hari Selasa yang seperti biasa Selasa yang kelima tentang akidah salafus sholih. Kita akan masuk bagian yang ke-7. Alhamdulillah sudah masuk bagian yang ke-7 setelah tertunda selama berapa bulan ya, kayak hitungnya. Yang kemarin sebab terjadinya penyimpangan akidah. Sekarang bagaimana terapi dan jalan keluar dari masalah ini, yaitu dari akidah yang menyimpang, dari akidah yang sesat. Sudah barang tentu di dalam Al-Quran banyak yang menunjukkan bagaimana seseorang untuk keluar dari kesesatan. Di antaranya takwa itu adalah jalan keluar. Dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka niscaya dia akan diberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu tentu bukan hanya masalah dunia, tapi masalah akidah juga. Akan ada jalan keluarnya. Fiduitan mah tos pastinya, jalan keluarnya. Terus saya lah, untuk dagang bisnis, atau bisnis, non aya gitulah, damelan gitunya. Tapi kalau akidah, ini ya, jarang seseorang mendapatkan jalan keluar yang pasti gitu ya. Yang kebanyakan justru malah terwarnai, bukan mewarnai. Beda tipis katanya. Beti-nya beda-beda tipis ya. Nah itu. Tentunya kalau kita lihat keinginan seseorang untuk mendakwahi orang dari jalan yang batil ke jalan yang benar, itu berbeda ya. Ada yang berhasil ya. Ada juga yang gagal. Pernah kisah dari sahabat Abu Hurairah yang menerima sebuah perkataan dari Nabi ya. Saur Nabi, nanti ada salah satu dari kalian berdua yang terbawa kesesatan ya, terbawa kekafiran setelah mendakwahi kepada yang batil sepeninggalku. Abu Hurairah khawatir ya, jangan-jangan termasuk saya ya, gitu. Setelah meninggal Nabi, ada orang yang mengaku sebagai Nabi ya, Nabi baru, namanya Musailamah Al-Kadzab ya. Kenal can? Bisa kenal, ayeuna kenal heula katanya ta'aruf heula nya. Tak kenal maka ta'aruf heula. Namanya Musailamah Al-Kadzab ya. Pakai gelar artinya Al-Kadzab tuh. Gelar nanya. Tanggung-tanggungnya sanes Sotranda, sanes sarjana gitunya. Sanes profesor ieu mah Al-Kadzab gitunya.
Itu yang lebih tinggi dari mana gitunya, gelar Al-Kadzab. Suatu saat ini ada salah seorang sahabat ya, yang berusaha mendakwahkan kepada Musailamah ini. Tungtungna bukan warnai, malah terwarnai. Dia menjadi kafir ya. Itu sahabat Ar-Rajal teh gitu. Kabawa-bawa tungtungna nya. Akhirnya ya sudah. Kenyataannya Abu Hurairah bersyukur bukan dirinya ya. Ternyata adalah Ar-Rajal itu. Nah itu jangan terbawa-bawanya. Matak ya kuncina di kajian ini ya, yaitu bagaimana terapinya gitu ya. Terapi ya terkedah pakai alat tuhnya, segan pakai alat tentunya. Pakai naon tak? Ya gitu. Alat terus diterapi pakai ayat gitunya. Dibacakan gitunya. Diruqyah terkedah ya mah. Gampil insyaallah gitu. Sudah ada jalan keluarnya gitu. Di antaranya takwa. Takwa itu bagaimana perwujudannya gitu ya. Nah, itu ada kunci-kuncinya ya, ada gerigi-geriginya gitu ya. Gitu. Ya si kunci ya pasti gerigina gitu ya. Mun kunci ya gerigina tetiasa muka pantau nya. Sabi aneh kayak gitu ya. Nah, di sini ada 5 poin ya. Jalan keluar dari akidah yang sesat tuh. Enak kan rame masalahan komunis ya. GS kan. Nyatalah kan mah. Saya udah tara nonton gitu nya. Korea nonton agenya. Terus kan nonton ya teh. Kamari ya terkenal non radikalisme gitu nya. Gara-gara good looking gitu ya gitu nya. Oh, good looking gitu nya. Oh, ya gitulah cara bacana lah gitu nya. Nah, di sini ada 5 ya jalan keluar dari masalah akidah sesat. Yang pertama, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu kuncinya ya. Kata Nabi, taraktu fikum amroin tuh. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara tuh. Lan tadillu abada ya. Yang kalian selama-lamanya tidak akan pernah sesat. Gitu. Hai kitabullah sunnatan nabi itu. Yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Yaitu kuncinya mah. Kembali pada Quran dan sunnah gitu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul tuh. Jadi itu kuncinya ya. Ada perbedaan, ada khilafiyah. Kembali pada Quran dan sunnah gitu. Ya, kumaha firman Allah, bagaimana Nabi menerangkan gitu. Simpel kan? Hanya saja kita kembali kadang-kadang asal tirul awwalin gitu ya. Dongeng-dongeng terdahulu kumaha gitu ya. Kalau enggak ada kumaha guruna gitu ya, kan gitu kan. Jadi si kumaha-kumaha eta gitu ya gitu. Jadi kumaha-kumaha gitu ya. Nah itu akhirnya ya susah gitu ya. Ingin kembali pada jalan yang benar gitu. Itu kuncinya kembali pada kitabullah dan sunnah dalam mempelajari akidah tuh. Sebagaimana yang telah ditempuh oleh generasi para salafus sholih terdahulu ya. Pembelajaran akidah harus lurus murni berdasarkan akidah Al-Quran dan As-Sunnah tuh. Ya ilmu kalam gitu ya, ilmu filsafat, ilmu mantek, tasawuf. Itu harus dibersihkan dan disikirkan sejauh-jauhnya tuh.
Itu yang pertama ya. Harus lurus gitu ya. Belajar pada akidah yang benar. Maka ada seseorang yang punya niat kembali coba dakwah di yang batil gitu ya. Kalau imannya sudah kuat silahkan gitu ya. So kuliah gitu ya. Kuliah di si anu gitu ya. Ajarkan si anu teh filsafat, ilmu kalam. Kuat imana, mangga gitu ya. Tapi ada tujuan untuk membantah anjeunna sok. Bantah bisa teu gitu. Kalau enggak nanti terwarnai lagi gitu ya. Siga si Arojal teh ya gitu. Nah, eta tungtung nama. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Nah, ini kurikulum pendidikan ya. Untuk semua tingkat dan jenjang pendidikan. Sejak jenjang TK ya sampai perguruan tinggi atau kuliah ya. Dan pendidikan non formal ya. Di masjid-masjid ya. Dan di tempat-tempat lain harus diperbaiki ya. Karena itu materi akidah harus jadi perhatian utama kita ya. Dan prioritas utama kita tuh. Ilmu akidah itu prioritas ya. Sebelum fikih, sebelum bicara tentang sejarah, itu akidah yang pertama gitu. Kalau tidak dengan unsur akidah, dia tungtungna gitu nya. Cek sia kieu nya. Beda deui cek si fulanah gitu nya. Gitu nya. Beda deui cek si fulan gitu nya. Nya geus lieur gitu lah. Tutung nama geus we lah. Cicing di bumi we. Da tadi ajar akidah teh ya gitu nya. Kuncinya belajar akidah gitu. Itu yang pokok prioritas. Karena itu ajaran para nabi ya, walaqad ba'asna gitu ya. Nabi itu kan diutus ya, para nabi itu. Gitu. Jadi tujuannya itu adalah ani ibudullah wa justanibut tagut gitu. Ya. Untuk mengesahkan Allah saja dan jangan ada togut gitu. Di antara kita kata Allah gitu ya. Jangan ada togut, jangan menduakannya. Dan buku-buku pelajaran akidah yang dipergunakan haruslah buku-buku akidah Ahlussunnah gitu ya. Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Dan buku-buku akidah yang menyimpang dan disusun oleh kelompok-kelompok sesat harus dijauhkan tuh. So, kurikulumna ya, pancina ya. Atas kaditu can gitu. Lebih kenehnya kurikulum akidah warara kurikulum akidah gitu nya. Pelajaran agama wae saminggu sabaraha jam. Tuh ngan sabaraha jam ngan sajam mungkin kan 45 menit gitu nya. Gitu nate biar kayak itu kadia gitu nya pelajaran dunia gitu ya. Pelajaran agama di nomor sekian kan gitulah gitu. Ya itu masih jauh ya. Nah, itu yang kedua kuncinya. Kembali diulangi ya. Yang pertama kembali kepada kitabullah dan sunnah dalam pelajari akidah. Yang kedua kurikulumnya. Akidah harus diutamakan. Yang ketiga membina dan mencetak para dai dan guru yang handal di bidang akidah yang benar tuh. Cetak para dai katanya. Kita misalnya punya wadah gitu ya. Wadah organisasi misalnya. Wadah lembaga. Terus wadah apa lagi? Ya itulah semuanya banyak gitu ya. Kita punya wadah. Tasi wadah ya teh manfaatkan gitu ya. Isi dengan yang terbaik gitu.
Karena itu kita harus takut ada generasi yang adaa'us shalah wattaba'us syahawat, ya, yang melalaikan sholat dan terlena pada syahwatnya. Nah, eta zaman aya nanya ukur-ukur pemuda-pemudi itunya di sekolah, pemudi make tiung, di bumi dilepas make jablay gitunya. Ya sanes nyaksian ya mah. Nah itu wattaba'us syahawat itu ya. Salatna diangke-angke deui nya. Kayak deui lah salat malah gitu. Ya tos keneh kawe gitu. Wanci haneut gitu nya. Wah eta teh nya. Nah itu generasi yang buruk gitu ya. Karena itu oleh Nabi disuruh ya kita itu adibu auladakum tuh. Didiklah generasi kamu gitu kan pada jalan yang benar gitu kan. Kita punya generasi, punya wadah dai gitu ya. Jadi kan para mubalik yang hebat gitu ya. Kasih jatah lah gitu, kasih space gitulah pemuda gitu ya. Ya makasih space pemuda, sadik teuing itunya 2 kali gitu ya. Sekali we gitu ya, sadik teuing atunya. Ya kumaha berkembang pemuda teh nya. Dibiarkan ada can ieu can matang cenah. Rek matang naonna gitu. Kasihlah kesempatan gitu. Kalau ada yang salah ya tinggal sosialisasi gitu nya. Nya benerkeun gitu nya. Nya nasihati kan simpel. Yang penting kita bagaimana mencetak dai itu dengan cara yang baik gitu ya. Sok. Mau sampai kapan lagi kita ngekolot terus we gitu nya, penyakitan gitu nya. Tungtungna gering jeung gering gitu nya. Terus we lenyep we gitu. Tidak ada penerus gitu nya. Ada suatu masjid cenah bunga diurus ku pemuda mah. Cenah kieu jeung kitu tutuna geus kolot karasa gitu nya. Duh. Jadi kumaha ya teh aya pemuda aya gengan duaan gitu nya, karasa gitu nya. Itu terus pengalaman seberapa kali ya tanya. Mata kolot teh tong seueur ya gitu nya. Tong seueur nyarekan. Da pemuda mah mazhabna pihampuraeun gitu nya. Kesimpulan ya. Pemuda mah mazhab pihampuraeun gitu. Kan we pemuda mah dia pasti akan berkembang sendiri gitu ya. Gitu. Jadi cetaklah para dai yang terjun di masyarakat dan para guru yang terjun di sekolah-sekolah. Ini harus memiliki kapasitas dan kredibilitas yang tinggi gitu ya, dalam mengajarkan akidah shahihah dan membantah serta menolak berbagai paham yang sesat dan keyakinan yang batil tuh. Yang keempat, mempergunakan sarana teknologi. Kan punya teknologi kita nih pergunakan ya. Ini salah satunya juga nih bagus ya. Ini masih nyambung kan nih? Ya. Insya Allah ya. Soalnya ini saya ragu-ragu nih lihat ke depan ya. Cuman di apa nih? Nggak tahu nih. Mudah-mudahan ya. Kemarin pas Nintendo Nahat gitunya di omek ku budak gitunya di play we gitu. Taya suara katanya. Padahal sih noise-na aya eta teh. Noise ayaan, tapi nah suara usana tayaan teh kumaha eta teh. Kredit salahnya. Jadi ini harus dimanfaatkan sarana teknologi modern nih untuk mendakwakan
akidah sohihah gitu ya. Di antaranya TV ya, radio tuh udah ada ya, radio banyak ya, radio sunnah gitu ya, yang mengajarkan akidah sohihah dan membantah akidah yang batilah gitu. Menerbitkan buku-buku tuh, majalah, situs-situs internet ya, website gitu, dan CD-CD pengajaran akidah sohihah gitu. Dengan demikian jangkauan dakwah akidah semakin meluas dan menjangkau semua kalangan tuh. Jadi ikhlis alamayan fa'uk gitu ya. So, harus semakin bertambah keluasan gitu ya, pada yang bermanfaat gitu. Ikhlis itu tidak hanya rajin, tapi tambah keluasan. Luas ilmunya, kemudian luas pikirannya gitu. Dan yang terakhir, membentuk lembaga-lembaga kajian tuh, dan konsultasi akidah yang bertugas mengkaji berbagai perkembangan dan penyebaran akidah-akidah isme-isme yang menyimpang, untuk selanjutnya membantah dan memberantasnya dengan cara yang tepat dan ampuh. Lembaga-lembaga ini juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat dalam bidang akidah ya. Nah itu, karena itu sediakan gitu ya, sediakan rumah-rumah, lembaga-lembaga gitu ya, LKP apa gitu ya, banyak lah gitu, pelatihan-pelatihan gitu ya. So kita jangan dengan lembaga yang sudah kita jadi guru di sana, kita bikin sendiri lah gitu. Ngikut ke Nusanes kadangnya beda paham setik katanya, atau isi kurang nyunah misalnya, kayak ayah misalnya begitu kan cenah kurang nyalap cenah atau ingat sama kumahanya. Nah itu makanya ini harus bikin sendiri kita ya, bagaimana sesuai akidah salaf itu, bagaimana ajaran yang tepat itu, bikin sendiri gitu ya. Lembaga naon gitunya, sana lembaga punya lembaga perpustakaan itu yang paling kecilnya mangga gitu ya, gitu. Punya lembaga literasi silahkan gitu ya, bikin sendiri gitu ya, gitu. Maka dengan itu adalah menjadi wasilah, sok hadirkan kajian-kajian gitu ya, hadirkan majelis-majelis yang mengajarkan akidah-akidah yang sahih ya gitu. Nah itu yang bisa dibahas pada pada sore ini ya. Semoga bermanfaat. Walafu minkum barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjut lagi tentang pembahasan yang baru ya, yaitu pembahasan buletin ya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.